Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vano Priyanti Buang Manalu dengan NIM A1C318079. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi elastisitas dan hukum Hooke dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Apa? Ya, kita mempelajari materi elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, kepada ketua kelas silahkan memimpin doanya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kita itu mempelajari benda-benda elastis dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita, benda-benda elastis yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua itu mengetahui hubungan antara pertambahan panjang terhadap gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, di sini ibu mempunyai dua benda. Yang pertama yaitu karet dan yang kedua adalah kertas. Nah, benda yang pertama itu ibu tarik seperti ini dan ibu remas gini. Nih. Nah, dan untuk benda kedua dia menjadi seperti ini. Nah, di sini Bu ingin bertanya, apa perbedaan dari kedua benda ini? Apa perbedaan dari kedua benda ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Ya, benar. Jadi, karet jika dilepaskan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Ini, Bu tarik, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, berbeda dengan kertas. Ibu remas kertasnya, maka dia tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, Ibu ingin bertanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Jadi, hal ini bisa terjadi karena karet memiliki sifat elastisitas. Nah, sedangkan kertas dia tidak memiliki elastisitas. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh-contoh dalam kehidupan kita itu benda yang termasuk dalam elastisitas dan benda yang tidak termasuk dalam elastisitas. Ya, silakan kepada Putri. Ya, benar. Untuk contoh benda elastisitas tadi sudah tertera, itu seperti karet, ayunan, dan balon. Nah, kalau untuk benda yang tidak elastisitas itu seperti kertas tadi, kayu, kaca, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian melihat atau mengamati seseorang yang sedang memanah? Nah, pernah tidak kalian melihat bagaimana seorang pemanah tersebut menarik anak panahnya atau busurnya itu saat ingin memanah? Nah, saat kalian memperhatikan atau membayangkan seorang pemanah, hal apa atau fakta apa yang kalian pikirkan atau kalian dapatkan? Ayo, silakan. Ada yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Semakin anak panah itu ditarik, maka semakin jauh jangkauan dari busur tadi. Nah, ada yang tahu mengapa bisa seperti itu? Karena gaya yang diberikan akan memberikan elastisitas pada busur. Pertambahan panjangnya semakin besar. Ya, betul itu.
seperti apa? Nah, contohnya itu seperti hukum Hooke. Nah, ada yang tahu apa itu rumus dari hukum Hooke? Silahkan dijawab. Belum tahu ya? Nah, jika belum tahu, kita coba pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu bagi kalian kelompok terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok supaya nanti kita mudah untuk melakukan diskusinya mengenai benda elastisitas, apa saja dan apa yang termasuk ke dalam sifat-sifat dari benda elastisitas. Tambahan, mencari formulasi hukum Hooke dan bagaimana analisis variabelnya. Oke. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Setelah kalian diskusi, nanti kita akan mengevaluasi formulasi apa yang sudah kalian dapat untuk rumus dari hukum Hooke tadi. Nah, sudah selesai kalian berdiskusinya. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan serta memaparkan apa rumus dari hukum Hooke. Nah, di sini kalian sudah menjelaskan bahwa rumus dari hukum Hooke adalah F sama dengan min Kx. Nah, apa formulasi untuk analisis variabel yang sudah kalian amati tadi? Yang sudah dijelaskan bahwa F sama dengan min Kx. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa min? X sama dengan min Kx. Mengapa ada tanda min? Ayo. Karena ada gaya pemulihnya. Ya, betul. Untuk variabel bebasnya itu bisa kita otak-atik atau yang bisa kita rubah dalam rumus hukum Hooke tadi, yaitu gaya atau F. Itu variabel bebasnya. Nah, nanti kita akan membuktikan rumus hukum Hooke ini benar atau enggaknya melalui percobaan yang akan kita lakukan sekarang. Di sini Ibu akan menyebutkan alat serta bahan apa yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Nah, yang pertama itu ada penggaris, yang kedua itu ada pemberat atau beban, yang ketiga itu ada pegas elastisitas, yang keempat yaitu ada statif. Nah, di sini adapun hasil akhir dari percobaan kita ini untuk membuktikan dari adanya hukum Hooke serta menentukan dari konstanta pegas itu sendiri. Nah, taruh terlebih dahulu di sini. Jika Ibu mempunyai dua pegas, yang satunya Ibu masukkan 50 gram dan yang satunya tambah 100 gram seperti itu ya. Misal, apa perbedaannya? Nah, ini adalah bukti bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya semakin panjang. Nah, setelah kalian melakukan eksperimen, silahkan kalian masukkan data yang telah kalian dapat itu ke tabel lembar kerja siswa atau LKS-nya yang sudah Ibu bagikan. Tadi di sana ada berapa masanya, tadi dilihat di video tadi ada berapa masanya, tingginya, serta pertambahan panjang dari statifnya. Nah, nanti di situ bisa dilihat rumus dari hukum Hooke-nya. Nah, dari percobaan kita tadi, kita bisa menarik kesimpulan, ya apa? Nah, jadi kesimpulannya yaitu gaya yang diberikan kepada suatu benda yang bersifat elastis akan berbanding lurus dengan
pertambahan panjangnya. Nah, jadi semakin berat suatu gaya, maka dia akan semakin panjang juga pertambahan dari panjangnya gitu. Nah, baiklah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang susunan dari suatu pegas. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan, yaitu silakan kalian merangkum atau mempelajari pelajaran susunan pegas tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Selamat pagi.